Kembali lagi dengan saya Lucu Musadi. Di sini saya akan menyebutkan yang saya 211 011 624. Saya berkelas di 04 PM 001 Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang peraturan lingkungan hidup. Gimana sih supaya kita tuh hidup dapat beratur dengan baik. Guys, lihat, ini contoh tidak baik nih, buang sampah pas sembarangan. Kan disediakan itu tong sampah ya. Buat apa? Buat kita tuh bisa lebih menjaga kebersihan. Dari mana tong sampah ini? Supaya pelestarian lingkungan hidup tuh ada gitu. Jangan sampai kita melanggar peraturan tersebut ini menghasilkan materi yang ya nggak bagus lah dan kotor lihatnya gitu. Nah, materi ini menyangkut tentang gimana sih kita supaya lingkungan hidup tuh dapat menjaga kelestariannya dengan baik. Dan masyarakat tuh harus gimana caranya menjaga pola hidup bersih. Contohnya ada kegiatan gotong royong, ya kan? Adanya kegiatan pola hidup, kebersihan. Ya dari kebersihan aja kita belajar, supaya yang dilancarkan kita tuh menjadi baik dan ya baiklah buat kehidupan kita dan kita pasti terjamin dari kesehatan. Dan apalagi ya? Contohnya dari apa gitu, kita harus benar-benar menjaga lah. Ya contoh taman ini kan banyak nih daunan yang kotor, yang maksudnya nggak dijaga dengan baik gitu. Maksudnya kan diadakannya kegiatan bersihan bersama-sama. Nih sapu, gunain sapu untuk apa ya? Untuk bersih tuh kan, tuh ya kan, supaya apa, biar hidup kita tuh sehat, biar enak lihatnya pemandangan. Jangan buang sampah sembarangan, gak baik lah. Gak buang sampah sembarangan juga bisa menghasilkan apa? Contoh buang sampah ke sungai, itu bisa mengakibatkan banjir di mana-mana. Masyarakat yang kena padahal perbuatan satu orang doang, ya kan? Nah, contoh lah ini orang-orang udah ada sapunya malah dia nggak mau bergerak. Contoh lah tidak baik. Berhenti. Halo sahabat semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah menyelesaikan pembelajaran tentang sistem organisasi kehidupan, sahabat selanjutnya akan mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tentunya kita semua harus bisa menjaga lingkungan demi kelestarian alam ini. Nanti kalian akan menemukan berbagai istilah seperti habitat, populasi, ekosistem, biotik, abiotik, dan masih banyak lagi. Mari kita pahami bersama dan nantinya setelah sahabat mempelajari materi ini, sahabat bisa lebih menjaga dan mencintai lingkungan di sekitar kita. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun ada di perairan. Di dalam lingkungan, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain.
dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ingat, biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Nah, dari sini saja kalian sudah menemukan istilah lingkungan, biotik, abiotik, dan juga ekosistem. Lanjut lagi ya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan sejenak habitat yang ada di lautan. Muncul lagi habitat. Coba tahan dulu, apa itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Yuk kita perhatikan habitat di lautan. Coba kita sebutkan satu persatu komponen biotik yang ada di lautan. Coba sahabat sebutkan. Ikan, ya ada ikan. Hewan air, macam-macam ya. Ada kuda laut, penyu, bintang laut, anemon laut, dan masih banyak lagi tentunya. Kalau komponen abiotik, ada air laut tentunya, ada pasir, batu karang, dan juga ada oksigen. Coba, apa bedanya biotik dan abiotik sahabat? Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk hidup mikroskopik, seperti bakteri ataupun dekomposer. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada produsen yang memiliki sifat autotrof, konsumen itu yang memiliki sifatnya adalah heterotrof, dan pengurai atau dekomposer. Nah, produsen yang berperan sebagai autotrof itu merupakan komponen biotik atau komponen makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Nah, yang kedua